Saya Muhammad Rifki Fazwan ingin membahas atau mempresentasikan dari suatu bisnis saya, yaitu dalam berupa presentasi yang berjudul membangun wirausaha yang kreatif dan inovatif berbasis digital marketing. Adapun bisnis saya adalah dengan merek yaitu Nardo Collection dengan slogan Casual Choice the Best Thing, yang artinya pilihan kasual adalah yang terbaik. Positioning statement: Nardo Collection memiliki produk yang diproduksi sendiri dengan harapan pengembangan ekonomi di produk Nardo Collection terus berjalan. Dengan diproduksinya sendiri dapat membuat Nardo Collection terus mengembangkan produknya. Misi dari kami yaitu Nardo Collection memiliki misi menjadi brand unggulan dan lokal yang dapat digunakan oleh semua kalangan, karena produk yang dipakai itu nyaman untuk digunakan dalam keadaan santai ataupun kegiatan olahraga. Market analisis. Jadi market analisis ini terbagi jadi 4. Nah, yang pertama ada market size growth rate, yang artinya itu pada market yang sedang terjadi atau tumbuh, yang memiliki ukuran market yang besar karena produknya bisa digunakan sama semua kalangan, baik kalangan dari menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas untuk pendapatannya. Yang kedua ada profitability, yang bisa dimaksud adalah memiliki margin keuntungan yang besar karena produknya produksi sendiri. Tapi dengan pada produk kami atau produk dari Nardo Collection itu memiliki juga targetnya adalah kuantitas, yang mana produk yang kami produksi adalah dijual bisa dalam berupa grosiran maupun eceran. Nah, yang kedua ada distribusi channel. Sudah memiliki beberapa customer yang melakukan pembelian rutin. Jadi dalam saat ini saya memiliki 2 customer, karena pada sebelumnya merek Nardo Collection tersebut adalah merek dari orang tua saya, dan saya hanya meneruskan di bidang marketingnya. Dan untuk pembelian rutin itu untuk orang tua saya ada pada perusahaan toko swalayan, dan untuk saya ada memiliki 2 customer yang rutin pembeliannya. Dia bisa digunakan untuk celana kaosnya itu atau celana kolor itu bisa digunakan untuk sablon. Jadi untuk penjualannya adalah di distro. Lalu tren pasar. Jadi tren pasar ini fluktuatif ya. Jadi namanya dagang atau mitra atau niaga itu maksudnya tidak memiliki atau tidak pendapatan terus menerus atau nanjak, karena namanya dagang kita juga ada kalanya pasang surut. Nah, adapun trennya adalah tren pasar yang terus meningkatkan kebutuhan fashion, mendorong peningkatan penjualan. Maksudnya adalah tren pasar ini setiap hari ataupun setiap bulan ataupun setiap tahun ya, tidak memiliki atau tidak kestabilan. Jadi kadang ada kalanya setiap di hari, misalnya di hari Senin itu pendapatannya atau penghasilannya tinggi, lalu Selasa ada juga yang turun, lalu Rabu tinggi lagi, atau Kamis turun, dan seterusnya seperti itu. Jadi namanya kita berniaga tidak harus yang namanya peningkatan terus. Kompetitif analisis. Jadi target yang ditawarkan pada produk kami yaitu pada golongan kalangan ke bawah, menengah, ke atas, dan produk yang kami jual juga harganya bisa dibilang terjangkau dan digunakan oleh pria dan wanita maupun anak-anak remaja bisa juga dipakai.
Untuk harga jual celananya yaitu berupa dari eceran maupun grosiran. Dan untuk mengetahui dari harga tersebut bisa dilihat dari kompetitor. Misalnya kayak saya sekarang menjualnya di internet. Jadi untuk menentukan harga tersebut adalah saya melakukan riset harga, baik merupakan dari harga di Google, e-commerce maupun harga di pasar grosiran. Nah, untuk melakukan pembelian di e-commerce itu harganya juga harus dihitung, baik harga modal, harga dari bahan atau modal, ataupun harga dari tambahan biaya adminnya. Nah, dan keuntungannya yang ingin saya tambahkan. Jadi semuanya dijumlahkan, ya totalnya itu bisa menentukan dari harga suatu produk tersebut. Nah, untuk bahan bakunya juga memiliki harga yang fluktuatif, karena pada saat ini Indonesia ataupun di kalangan masyarakat sekarang ini biaya BBM kan sedang melakukan kenaikan ataupun ada yang turun. Jadi harga dari produk atau bahan baku itu merupakan kena imbasnya, yang sehingga harga tersebut juga dibilang fluktuatif, kadang per sebulan atau per 3 bulan ataupun per tahun barang yang saya jual atau yang kami jual itu kadang terjadi kenaikan gara-gara dari bahan baku tersebut. Jadi untuk melakukan pembelian yang di e-commerce yang dari internet, biasanya saya melakukan promosi ataupun mendapatkan benefitnya berupa vouchernya maupun maskernya kalau saya melakukan penjualan di e-commerce. Biasanya pembeli yang baru belanja di toko saya kasih masker. Misalnya si A order 1 pieces, maka saya kasih masker 1 pieces. Lalu untuk strateginya kami berfokus di offline dan online. Kalau offline kami melakukan di pasar grosir, yaitu pasar grosir Cipulir. Nah, jadi yang di pasar tersebut adalah pasar dari pemerintah DKI Jakarta. Lalu untuk online ya saya baru fokus ke Shopee, tapi untuk menambahkan traffic ataupun penambahan untuk agar bisa dilihat dari jangkauan pembeli, biasanya saya mencoba atau mengupload produk tersebut di Facebook Marketplace, sehingga ya, jika ada pembeli yang chat dari toko saya atau dari produk saya, maka bisa chat melalui Facebook yang ada di Marketplace. Goals dan objektif atau goals and objektif. Harapannya ya semoga dengan menjual produk Charcoal ini dapat lebih banyak pembeli dan langganan. Jadi sebenarnya passion ini banyak kategorinya. Ada kategori passion yang bagian atas maupun bawah, berupa pakaian seperti baju, kemeja dan sejenisnya. Nah, Nardo Collection ini menjual hanya khusus celana kolor atau celana untuk santai yang biasanya bisa digunakan pada saat olahraga, pada saat berkumpul dengan teman, ataupun meet up, ataupun melakukan santai di aktivitas rumah. Dan saat ini juga Nardo Collection baru hanya melakukan pembelian dari offline ataupun penjualan dari offline dan online. Online itu baru dari Shopee. Dan waktu itu juga saya mendapatkan customer dari Facebook, dan alhamdulillahnya customer tersebut membeli secara rutin setiap bulannya. Tapi terkadang setiap sebulan ataupun ada di kalanya di bulan-bulan tersebut customer tersebut tidak mengorder dari produk kami, karena produk kami kan dipakai untuk kegiatan untuk santai. Jadi kalau misalnya untuk berpuasa, biasanya produk kami tidak mengalami peningkatan, karena kalau bulan puasa itu hanya berfokus pada pakaian muslim ataupun
seperti gamis, baju koko, ada lagi baju-baju fashion muslimah lain-lainnya. Jadi produk kami dengan harga produk kami bisa melakukan pembelian secara grosiran dan eceran. Kalau grosiran produk kami bisa terjangkau, kalau eceran produk kami bisa dibilang lumayan terjangkau juga, cuman ada imbasnya dari biaya admin yang dilakukan e-commerce tersebut, yaitu Shopee. Untuk biasanya dari toko saya itu biaya adminnya 5%. Jadi misalnya produk saya itu harganya 22,5 ataupun 20.000. Jika yang diorder 100 potong tersebut dengan kenakan biaya admin 5%, jadi 20.000 kalikan 5%, jadi sama dengan 1.000. Nah, itu biaya adminnya. Maka saya juga melakukan atau menjual produk yang saya jual itu dengan ditambah dengan biaya adminnya. Misalnya saya jual 20.000, jadi saya tambah 1.000 untuk biaya admin, jadi 21.000. Sosial media strategi yang tadi saya bilang, Nardo Collection juga mengiklan bisnisnya dengan via digital metode. Digital yang dilakukannya, Nardo Collection membuat poster digital yang diiklankan lewat media sosial. Salah satunya yaitu Facebook. Nah, Facebook yang dimaksud adalah Facebook Marketplace. Ini yang tadi saya bilang, saya alhamdulillahnya mendapatkan customer dari Facebook Marketplace dua customer, dan alhamdulillah baru pembelian di hari kemarin, untuk bulan ini di hari kemarin dan hari ini transaksinya dari celana kolor ini. Dan untuk awal-awalnya pembelian yang di toko saya ini, yaitu tetap saya kasih masker. Jadi bentuk promosi yang dilakukan yaitu berupa diskon. Diskon itu seperti jika belinya juga melalui Shopee kepada calon konsumen maupun pelanggan setia Nardo Collection. Platform ini yang saya sebutkan tadi, yang saya pakai itu Shopee. Platform yang pakai oleh Nardo Collection adalah Shopee. Jadi Nardo Collection memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai platform promosi dan engagement. Facebook dan Shopee salah satu pilihan yang tepat untuk interaksi dengan calon konsumen dan pelanggan untuk memasarkan produk dengan produk celana casual atau celana kolor atau celana santai yang banyak digemari oleh segala umur. Jadi pada foto slide ini, celana kolor yang saya screenshot ini adalah celana kolor yang polos. Kenapa saya tidak memiliki atau tidak menjual dengan yang gambar-gambar atau motif? Karena menurut saya dengan gambar atau motif itu merupakan model-model yang tren yang seperti kayak viral. Nah, kalau saya jual ini tidak dikategorikan viral karena itu warnanya dengan warna polos, cukup warna polos, dan sehingga pembeli juga cuman hanya mengandalkan dengan warna itu. Pembeli juga saya bilang dengan pengen pembeli tidak terlalu ramai dari dari celananya ini. Biasanya kan kalau ada pembeli yang namanya incarnya misalnya gambar Mickey Mouse. Nah, itu biasa Mickey Mouse itu kan dia ada tren-trennya. Mungkin karena trennya seperti tren akhir tahun kayak liburan. Nah, anak-anak kan kalau misalnya pakai, ataupun orang dewasa kalau pakai celana Mickey Mouse itu kan biasanya kan ada tren-tren tersendiri. Nah, kalau saya kan bisa dibilang pakaian yang saya jual ini atau celana saya jual ini bisa digunakan pada saat maupun bisa dibilang jika dalam kegiatan lainnya. Jadi untuk produknya ini juga bisa dipakai segala umur atau digemari segala umur. Bisa anak remaja, anak dewasa, terus ada lagi lanjut usia. Karena dengan yang saya bilang tadi, produk yang saya ini tidak melakukan dengan produk tren-trenan yang contohnya gambar Mickey Mouse tadi. Oke, personal brandnya.
Jadi operasional toko ini buka dari Senin sampai Minggu ya. Dan untuk jamnya mungkin dari jam 9 atau jam 5. Tapi jika ada pembelian dari jam beli jam 8, tetap saya ladeni bahasanya, ataupun tetap saya terima. Nah, karena namanya pembeli ya harus diterima pembeliannya. Lalu untuk jangka waktunya itu berupa menjadi terbagi dua. Pertama, jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Biasanya untuk jangka pendek itu saya ataupun kami dari Naruto Collection membuka website bisnis dari produk yang kami jual. Untuk saat ini masih ongoing websitenya. Tapi untuk menambahkan penjualan, yang kedua menambah penjualan produk ke dalam e-commerce lainnya. Untuk saat ini masih Shopee yang saya jual di e-commerce-nya. Yang ketiga mencari karyawan dan pegawai baru. Nah, untuk saat ini masih dalam tahap proses ya, karena namanya penjualan dari cara AW atau channel follower yang tadi saya jual, saya masih belum dapat pegawai baru atau pegawai karena mungkin saya masih belum bisa kasih kepercayaan kepada orang lain. Jadi saya masih bisa menghandle sendiri. Namun next ada kalanya saya juga harus punya pegawai ataupun karyawan. Yang kedua, jangka panjangnya itu membuka outlet atau gerai resmi. Ya, insya Allah jika Allah mengizinkan, kami dari Naruto Collection diberi rezeki, ya kami akan membuat outlet dan gerai resmi. Tapi untuk saat ini kami baru ada di pasar grosir. Nah, di pasar grosir itu yang tadi saya bilang di pasar Cipulir. Itu kami melayani pembelian grosiran, tidak melayani eceran. Yang kedua, membuka cabang di berbagai daerah atau wilayah. Oke, yang kedua ini sebenarnya ada langganan dari orang tua saya. Benar, owner yang dari Naruto Collection ini adalah orang tua saya. Namun saya di sini hanyalah sebagai owner yang bisa dibilang jualnya di internet melalui situs dari e-commerce tadi. Nah, saya untuk cabang berbagai daerah ini saya belum bisa dipastikan, karena saat ini juga kami ada langganan yang order rutin dari nama perusahaannya Rio Busana. Jika ada perusahaan jika ada di jalan yang namanya Rio Busana, itu adalah media atau partner kami. Itu cabangnya banyak di seluruh Indonesia. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan mitra yang lain. Itu yang saya sebutkan tadi. Kami memiliki mitra yang untuk pasar atau gerai resminya ada di Rio Busana. Itu semacam Matahari ataupun Ramayana untuk gambarannya. Jadi perusahaan ini memiliki toko swalayan yang tersebar di Indonesia, mulai dari Medan, dari Jakarta, Tangerang, ataupun Banten, Jawa Barat juga banyak, berupa seperti Bekasi, Cibinong, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cimahi, terus Majalengka. Terus untuk Jawa Timurnya ya ada di Lamongan, ada juga di Jawa Timur juga banyak seperti daerah lainnya. Untuk Jawa Tengah juga ada, untuk Bali juga ada. Jadi saya juga tidak hafal di bagian-bagian daerah-daerahnya, hanya di provinsinya saja. Marketing plan, tipe bisnis online shop channel Naruto Collection. Isinya adalah menjadikan channel follower ini memiliki di setiap kalangan. Jadi yang saya sebutkan tadi, kalangan itu mulai dari menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Lalu misinya adalah menjadi brand unggulan
lokal yang dapat digunakan oleh semua kalangan, karena produk yang digunakan oleh dalam keadaan santai, jadi bisa berbagai aktivitas lainnya kecuali formal, karena jika memakai produk kami, kalau memakai formal tidak sopan. Kalau misalnya dalam keadaan olahraga ataupun ketemu teman ataupun santai di rumah, itu bisa dibilang sangat cocok. Target pasarnya adalah masyarakat yang berpendapatan ke bawah dan menengah. Itu paling tujuan kami, karena setiap masyarakat yang kalangan ke bawah dan menengah harus juga bisa memiliki celana kolor. Lalu kompetitor semua brand celana kolor, strategi promosinya melakukan promosi di e-commerce dan sosial media. Lalu budget, jadi harga barang dari kami itu biasanya saya sendiri minimal beli satu roll itu harganya 1.255.000. Tapi ini fluktuatif, kadang satu roll ini saya beli beratnya ada 25 kilo, ada yang 25,4 kilo, dan di situ bisa menentukan dari suatu harganya. Dan harganya sendiri untuk saat ini juga masih dalam keadaan fluktuatif juga, karena kan namanya biaya BBM juga bisa dibilang termasuk dari biaya kegiatannya. Lalu ada plastik ukuran. Plastik ukuran ini yang kita pakai adalah ukuran 45. Jadi dia bisa dipakai atau bisa digunakan atau bisa masuk celana ini bisa sampai 20 piece atau satu kodi. Upah jahitnya adalah 6.000. Itu semua yang ada tertera dari proyektor ini, yaitu ada benang obras, benang jahit, tali kur, karet pinggang, lalu upah tukang jahitnya jadi sebesar 6.000 satu potongnya. Lalu upah potongan per celana, jadi pada saat saya beli satu roll bahan, lalu dipolak, lalu dipotong. Nah, pada saat dipotong itu bisa menentukan dari harga satu potongan harganya. Satu potong celana itu adalah 500 perak. Lalu ada stopper ini adalah dari hiasannya, seperti yang seperti hiasannya dari celana kami itu. Lalu ada merek untuk sebagai identitas dari produk kami, yaitu Nardo Collection. Nah, merek dari Nardo Collection itu ditempelkan pada bagian celana, itu harganya ada 200 perak. Lalu jika pembeliannya lebih dari 4 kodi, maka kami juga melakukan atau pembelian karung. Jadi setiap pembelian dari kami, produk dari kami, maka akan digratisin atau free. Harga karungnya adalah 6.000. Lalu lakban adalah 10.000. Jadi eksekutif summary, Nardo Collection merupakan merek pada produk celana kolor yang diproduksi sendiri. Celana kolor yang dipakai bukan hanya pada saat di rumah atau santai, namun bisa dipakai pada saat untuk olahraga ataupun lainnya atau hariannya. Produk yang ditawarkan merupakan bisa dipakai oleh pria dan wanita. Setiap belanja di toko online Nardo Collection akan diberi hadiah berupa masker jika persediaan tersebut ada. Layanan yang pengiriman dari toko kami bisa semua layanan, baik seperti Gojek ataupun Gosen, ada GrabSend atau ada JNT, Secepat, Antaraja ataupun lainnya. Untuk anggarannya untuk membuat barang memang tidaklah sedikit, namun karena produk yang dijual Nardo Collection targetnya adalah kuantitas. Jadi produk kami memang harganya atau modalnya besar. Namun jika pembeliannya tersebut banyak, itu merupakan target kami atau target dari Nardo Collection. Sekian presentasi atau penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kala-kala ya kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, untuk saat ini saya akan buka sesi ataupun pertanyaan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya izin bertanya Bapak Fazwan. Baik, Bapak Rifki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Febrian ya. Ya. Untuk presentasinya tadi sangat bagus. Saya sudah mengerti tentang bisnis Bapak. Cuman ada dua pertanyaan yang mungkin masih saya tanyakan gitu kepada Bapak Fazwan gitu. Ya, baik. Nah, pertanyaan pertama yaitu tentang usaha Bapak ini, Nado Collection itu apa sih Pak latar belakangnya gitu untuk Bapak buat usaha ini, dan yang kedua adalah alasan Bapak buat usaha Nado Collection yang kata Bapak itu untuk kalangan muda, remaja dan lanjut usia gitu. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung jawab ya. Untuk latar belakangnya adalah, Indonesia adalah negara dengan iklimnya itu tropis, yaitu dengan ada dua musim hujan, musim panas, ya kan? Nah, kenapa saya menjual celana kolor atau buat produk celana kolor ini? Dengan Indonesia memiliki dua iklim ini, bisa dipakai atau digunakan pada saat dua musim ini. Pada saat musim kemarau atau musim panas itu bisa digunakan karena biasanya kalau kita pakai celana panjang atau pakaian yang lebih panjang untuk menutupi dari kaki kita, maka kita akan ibaratnya kegerahan. Makanya dengan adanya celana kolor ini, itu adalah solusi dari kami. Solusinya itu adalah dengan cara musim panas ini bisa dipakai, ataupun musim hujan juga bisa dipakai. Jadi itu latar belakangnya, karena Indonesia iklim tropis dan memiliki dua musim, bisa dipakai pada saat dua musim ini, mulai musim panas maupun musim hujan. Lalu alasannya adalah karena gini, celana kolor ini bisa digunakan pada saat atau semua kalangan, baik kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas, dan untuk range dari usia bisa dari remaja, terus dewasa ataupun lanjut usia. Kenapa? Alasannya adalah celana yang saya jual ini adalah celana pendek atau celana kolor. Jadi biasanya itu anak-anak kan cenderung ya, pada saat di usianya kan mereka sering main nih kan. Pada saat main ya kebanyakan mereka juga sering melakukan aktivitas. Biasanya anak remaja bisa sering main ke rumah temannya, ataupun dia biasanya di rumahnya tidak mau memakai celana panjang. Itu jadi suatu alasan. Yang kedua, anak atau untuk dewasa. Jadi biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang di daerah lingkungan atau di rumahnya, mereka cenderung memakai celana pendek, tidak memakai celana panjang. Biasanya celana panjang itu biasanya bisa digunakan acara formal ataupun acara yang ada di luar dari rumah. Tadi kan saya bilang tadi, celana kolor ini adalah merupakan bisa dipakai saat santai di dalam keadaan rumah, terus olahraga, terus kegiatan yang bersifatnya daerah kawasan lingkungan rumah saja. Misalnya bapak mampir ke rumah si bapak A misalnya, terus nggak mau atau tidak mau pakai celana panjang, bisa solusinya bisa pakai celana pendek. Nah, jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Rifki? Sudah cukup. Baik, makasih Bapak Rifki. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya Adiansa ingin bertanya mengenai bisnis Bapak, yaitu Nado Collection. Apakah ada contoh dari produk dari Nado Collection ini? Baik, untuk makasih untuk pertanyaan dari Bapak Ardi.
Untuk saat ini saya membawa satu warna ya dari produk kami, atau satu warna dalam keadaan satu size. Nah, ini contohnya, ini packaging kami. Nah, untuk kami biasanya ini adalah celana kolor yang kami jual. Ini biasanya yang kami jual ini ada di rumah, ada bahan baby terry, bahan fleece, bahan katun printing. Nah, untuk yang saya bawa ini adalah baby terry. Baby terry-nya ini ada yang kami punya ada 4 warna. Ada warna hitam, ini contohnya yang saya bawa. Nah, ada warnanya abu misti. Abu misti itu seperti abu rokok yang lebih mudanya lah. Nah, itu yang kedua abu misti tua, itu kayak abu rokok yang lebih tua artinya warnanya. Terus ada lagi biru dongker gitu. Itu warnanya yang dari produk ini celana baby terry yang saya jual. Dan ukuran ini ukurannya kalau misalnya dalam keadaan posisinya di pasar biasanya ini kita sebutnya adalah 6/2. Nah, yang kami buat ini ada 5/2, ada 6/2, ada 3/4. Nah, itu apa saja perbedaannya? Untuk 5/2 itu bisa, maaf saya maju sedikit, biasanya dipakai seperti ini, segini, sepaha. Namun kalau misalnya ini 6/2, ini selutut jatuhnya, selutut. Kenapa warnanya polos saja? Karena alasan saya karena saya tidak mau mengikuti model-model tren. Biasanya kan kalau tren kan ada motif-motifnya ya. Yang ini saya polos saja karena bisa dipakai pada saat waktu yang misalnya yang tidak ditentukan. Mungkin bisa di bulan hari ini ya pakai aja terus, atau enggak bulan depan kayak ini terus, seperti itu. Jadi ya ada 4 warna dalam celana ini celana baby terry, dan ukurannya ada 3 tadi yang saya sebut, 5/2, 6/2, 3/4. Dan 5/2 tadi sepaha, 6/2 selutut, kalau 3/4 sebuah lutut. Itu perbedaannya adalah 5/2 itu yang bisa dipakai beratnya mencapai 40 sampai 55. Jika ini 55 sampai 70 kurang lebih. Tapi saya juga pakai karena berat badan saya sih sebenarnya 78. Saya juga pakai, tapi pas aja karena kan dengan polanya ini lebar, karetnya itu lebar, dan ini pinggulnya juga besar. Jadi pada saat kita atau pada saat orang memakai ini tidak mudah sobek karena pinggulnya dari polanya ini lebar. Jadi biasanya kan kalau kita kan pakai itu misalnya berdiri. Nah, pada saat berdiri tiba-tiba dalam ketidaksengajaan kadang-kadang celana tuh suka robek pada saat kita pakai pas-pasan gitu. Dan ini enggak. Nah, untuk kalau 3/4-nya biasanya untuk yang bisa dibilang 78 sampai 100 kilo kurang lebih. Itu. Nah, kalau untuk yang saya bawa ini bahan baby terry, kalau di rumah ada katun printing, ada juga bahan fleece. Untuk ukurannya juga sama, 5/2, 6/2, dan 3/4. Tapi kalau katun printing tidak ada 3/4. Makasih, itu saja yang saya bisa jawab. Ada. Terima kasih Pak untuk penjelasan produknya. Ya, sama-sama Pak Adi. Baik, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Baik, Pak Surya. Oke, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Surya Rodoli Pasaribu. Ya. Saya ingin bertanya, menarik nih Pak pembahasan dari presentasi Bapak mengenai bisnis Bapak. Lalu kan sekarang berkembangan zaman teknologi, Ya. ada adaptasi yang harus dilakukan. Dalam bisnis Nardo Collection ini, apakah ada adaptasi lanjutan yang akan dilakukan Bapak untuk mengembangkan bisnis Bapak? Terima kasih Pak. Pertanyaan saya. Baik, makasih Bapak Surya. Oke, saya langsung jawab ya. Yang pertama gini, pada saat ini untuk saya lihat di e-commerce ataupun dalam Google ataupun lainnya, saya contohkan pada saat di Google Trend.
Nah, contohnya seperti slide ini ya, ada gambar Google Trend, itu kecil gambarnya. Nah ini nih, kan ini kan fluktuatif ya harganya, bernaik. Nah biasanya itu karena kalau ini itu kalau saya lihat di sini dari Google Trend ini, dia biasanya pencarian itu dalam perharinya atau per bulannya itu banyak. Dia ibaratnya ini produknya tidak produk tren. Jadi celana pendek celana kolor ini meskipun dari zaman ibaratnya dari zaman dulu, dari zamannya angkatan tahun 2000-an lah, 2000-an. Produk ini juga sebagai solusi. Artinya tuh contohnya seperti ini. Gambar ini tidak ada yang namanya cenderung tren ke bawah banget. Kan kalau tren ke bawah banget tandanya masa atau dari produk tersebut sudah habis, misalnya seperti itu. Jadi ini masih dibilang untuk di masa depan masih bisa terjangkau, karena kan namanya harga dari produk tersebut kan juga fluktuatif, dan harga produk kami juga sangat masuk di semua kalangan. Contoh seperti ini yang saya pegang, ini harga dari grosirannya adalah 450.000 sekodinya. Kalau totalnya kan ada 20 potong dalam sekodi itu, berarti satu potongnya 22,5. Nah, kenapa saya ngincarnya seperti kalangan ke bawah? Jadi dengan 22,5 itu untuk kalangan ke bawah bisa terjangkau dengan harga segitu. Nah, untuk apa saja yang saya pakai untuk menentukan dari suatu pasar ini, biasanya saya sih untuk saat ini masih Shopee ya, masih pakai Shopee platformnya. Untuk kedepannya sih mungkin saya bisa pakai website ya, seperti mungkin kayak Wix ataupun landing page gitu. Itu biasanya kan pembeli tersebut kan di luar daerah, ataupun yang dibilangnya kategorinya orang tersebut tidak di kawasan daerah rumah atau alamat kami, alamat Nagopolisan, yang mungkin seperti itu. Dan untuk saat ini masih saya pakai Shopee. Untuk kedepannya mungkin saya pakai website atau FB Ads, IG Ads, ataupun TikTok Ads, ataupun tadi yang bisa semua sosial media mungkin kedepannya, agar semua orang bisa tahu juga produk Nagopolisan. Dan untuk menentukan produk tersebut biar supaya dibilang agar mengetahui lah gitu. Untuk saat ini Nagopolisan dengan cara melihat dari Shopee. Namun di PPT ini tidak ada. Biasanya kalau di Shopee itu ada. Dia itu namanya iklanku biasanya. Nah, sama seperti kayak Google Trend ini, dia kan ada ternaik. Nah, kalau di iklanku di Shopee itu dia ada jumlah kata kunci. Jadi kata kunci itu kan yang pakai itu kan orang dari Sabang sampai Merauke kan, orang Indonesia. Nah, jadi setiap kata kunci itu orang ngetik misalnya kayak Bapak Surya ketik di Shopee, misalnya celana. Nah, celana itu di situ ada ketahuan itu. Nah, kalau di sini kan Google kan merah sama biru nih, kalau naik. Nah, kalau di situ, kalau di Shopee itu dia jumlahnya ada dalam angka misalnya dalam per hari, misalnya dalam sebulan ada 30.000 jumlah pencariannya. Nah, itu cara supaya tahunya perharinya pencarian itu di mana, dengan cara dibagi 30 hari. Kalau di Shopee, pokoknya Shopee semua e-commerce atau yang saya pelajari seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, itu yang saya pelajari itu hampir sama untuk menentukan orang supaya agar tahu jumlah dari orang pencarian produk yang color saya jual ini. Kira-kira masih worth it gak untuk kedepannya? Apakah ini, kalau saya sendiri seperti tadi, saya kan fokusnya di Shopee. Jadi saya bisa dibilang hanya untuk mengetahui dari produk tersebut adalah dari iklanku itu. Jadi dari iklanku itu ada datanya semuanya. Saya Bapak Surya cari celana kolor. Nah, di situ banyak orang ketik tuh. Mulai dari sinonimnya, saya celana kolornya apa? Celana. Kalau bahasa daerah dari celana kan Sarawa itu kan celana tuh bahasa Melayu, ataupun bahasa Sunda atau bahasa apa lagi tuh, saya nggak tahu kalau bahasa yang lain kan. Kalau bahasa Melayu kan Sarawa, dia pasti ada di situ.
di Google di Shopee di iklanku itu ketahuan, ataupun misalnya ini celana pendek, Bapak Surya celana pendek. Nah biasa itu kalau misalkan di Shopee itu dengan iklanku itu, apalagi dengan diiklanin, biasanya dengan cara dipakai iklan itu terbagi menjadi dua, iklan luas dan spesifik. Namun di PPT ini tidak ada sih pembahasan dari iklan itu, karena kan saya kan di sini kan bertujuan untuk mempromosikan atau memperkenalkan pada Anda semua seperti itu. Namun kalau misalnya saya tunjukkan, ya mungkin next pembahasan lah ibaratnya. Kalau di sini kan saya hanya memperkenalkan pada Bapak Surya. Ya, jadi untuk saat ini hanya fokus ini nih. Kalau misalnya yang ada di PowerPoint ini pakai GoTrend. Ini seperti ini untuk mengetahuinya. Di sini kan ada jumlah hari, bulan, tanggal, bulan, tahun. Nah di situ, nah yang kedua di sini nih ada dua nih. Itu kan ada apa tuh namanya? Celana kolor dan celana kaos tuh. Sebenarnya bahan ini bahan kaos. Cuman kalau orang kasarnya orang di daerah itu bilangnya celana kolor. Nah ini bahan kaos, bahan dari. Nah itu ada terus di bawahnya sini ada daerah-daerahnya, cuman ini kan karena di crop untuk dari menentukan suatu daerah. Di sini ada daerahnya, saya tentuin daerah dari Sabang atau Merauke. Dan setelah itu di sini ada lagi jumlah pencariannya dari pencari dari satu daerah tersebut. Nah itu karena ada halangan gini nih, potongan crop ini, jadi susah untuk menjelaskan itu. Cuman kalau untuk saat ini yang ada di PPT menggunakan GoTrend aja. Oke, makasih Pak Basuhan atas penjelasannya. Mungkin kalau nanti kita tertarik bisa dijelasin lebih lanjut ya Pak ya. Baik Bapak Surya. Baik ya. Oke, apa ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah cukup mungkin Pak dari kita. Baik, untuk mengakhiri dari sesi presentasi saya ataupun dari pertanyaan dari bapak-bapak semua, sebelumnya apakah bapak-bapak semua ada yang tertarik dan ingin bekerja sama atau bermitra dengan kami untuk sebagai mitra dari perdagangan kami? saya tertarik. Ya. Tertarik. Boleh? Baik, kita salaman dulu sebagai simbol dari bekerja sama ini. Oke, Bapak Ali. Oke, Bapak Surya. Iya. Ya. Kayaknya Ya. kita berempat lebih bagus deh. Oh, baik. Udah. Oke, terima Oke. kasih Bapak Fazwan. Terima kasih, sekali lagi. Ya, sama. Ya, terima Sukses kasih. selalu, Pak. Ya, amin. Sehat selalu ya, Bapak Ya. semua. Iya.